pernah menangani perkara yang bertingkat itu sampai buyutnya itu sampai pihaknya itu lebih dari 200 itu. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat PS Long TV di kesempatan seri kali ini di Ngobrol Inpas, masih bareng saya Hafid Farid. Untuk seri kali ini sangat istimewa karena kita akan membahas tentang tupoksi bapak-bapak hakim di Pengadilan Agama Selong. Yang terkena di Pengadilan Agama Selong ini banyak perkara waris yang jumlahnya cukup mendominasi perkara di Pengadilan Agama Selong. Tamu kita hari ini yang sudah hadir di studio PS Long TV, salah satu kawan kita di Pengadilan Agama Selong juga yang sudah bertahun-tahun bertugas di sini. Kita nanti dengarkan bagaimana pengalaman beliau dalam menangani perkara waris khususnya di Pengadilan Agama Selong. Baik, ini dia tamu kita, Bapak Dr. Andes Haji Hamzan Wadi MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya menyebutnya Pak Haji saja ya, lebih familiar. Oke. Baik, Pak Haji Hamzan Wadi ini perlu diketahui oleh sahabat PS Long TV. Kalau sekarang di Pengadilan Agama Selong termasuk hakim yang senior barangkali Pak Haji ya? Iya. Senior. Itu ngomong-ngomong sudah berapa tahun di sini Pak Haji nih? Bertugas di Pengadilan Agama Selong ini? Di PA Selong saya bertugas sejak bulan Oktober 2016 sampai saat ini. Sekarang masuk 5 tahun ya. 2016. Cukup lama juga itu. Cukup lama ya. Baik. Dari 2016 sampai 2021 ya. Itu sebelumnya itu tugas di Pengadilan, kalau Pengadilan Agama Selong kan sudah orang kalau dengar Pengadilan Agama Selong waris gitu ya. Iya. Sebelumnya mungkin ada pengalaman di mana menangani perkara waris di Pengadilan Agama sebelumnya yang Pak Haji pernah tangani? Ada nggak kira-kira? Oh iya, saya pertama tugas dulu di Sulawesi Barat ya, tepatnya di Pengadilan Agama Majene. Di situ nggak ada perkara waris. Pernah ada perkara kebendaan satu, tapi DNO karena tidak jelas menyebutkan batas-batas dari objek yang diperkarakan. Kemudian yang kedua, tahun berapa itu ya? 2013 kalau tidak salah ya. Itu saya sudah pindah ke Pengadilan Agama Sidrap di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Di situ saya mulai menangani perkara waris. Di Sidrap itu ya, Pak di Haji ya? Sidrap. Nah, perkara waris yang pertama sekali saya tangani, saya konsep itu bentuknya juga mirip-mirip dengan di Pengadilan Agama Selong. Dan alhamdulillah itu merupakan pengalaman yang paling berharga, sehingga masuk ke Selong tidak terlalu kaget gitu. Oke, baik. Kalau di PS Selong sendiri, kalau dikalkulasikan, kira-kira kadang orang itu ada yang mengkalkulasi menangani satu perkara. Ini kira-kira berapa perkara dihitung ya Pak Haji? Sampai 5 tahun ini di Pengadilan Agama Selong menangani berapa perkara waris yang ditangani Pak Haji? Saya menangani perkara waris itu banyak sekali sampai lupa saya. Yang saya ingat itu ya biasa perkara-perkara yang sifatnya agak rumit dan menarik di situ. Menariknya misalnya dia sampai kasasi pun kemudian minta eksekusi, eksekusi juga setelah selesai eksekusi malah masuk lagi perkara yang sama seperti yang kita tangani. Sekarang ada perkara nomor 83. Itu perkara itu sejak saya sebelum masuk di Pengadilan Agama Selong itu sudah masuk itu. Terus sekarang masih berjalan atau bagaimana? Masih. Sampai mau pindah juga masih berjalan ya. Itu artinya bahwa dulu masuk tapi di NO atau bagaimana? Masih ingat? Itu seingat saya untuk perkara yang 83 sekarang ini. Dulu tuh saya menjadi anggota itu 3 kali kalau tidak salah.
saya jadi anggota, tapi sebelumnya sudah masuk gitu. Berarti lebih dari 3 kali perkara ini masuk ya? Untuk saya sendiri, Iya. tapi sebelum saya sudah masuk. Sudah ada. Pada waktu saya pertama di NO, kemudian yang kedua perkara itu ditolak, tetapi oleh PTA di NO dikuatkan oleh kasasi. Kemudian masuk lagi perkara yang sama, tetapi tingkatnya yang berbeda. Maksudnya kan kalau dulu itu dari kakeknya ya, yang dijadikan sebagai pewaris. Sekarang model berikutnya ini bapaknya yang jadi pewaris dari para penggugat itu. Tetapi dia damai. Nah, dia damai akhirnya karena putusan damai dieksekusi. Yeah. Nah, walaupun ketika ada, saya bertanya-tanya kok damai masih minta eksekusi, kan ada something wrong itu, ada sesuatu. Tapi biasanya kalau damai nggak ada eksekusi kan? Ya, gitu, kalau damai ya namanya saja damai kan, mestinya nggak ada eksekusi. Tapi ya itu sudah berjalan. Pengadilan kan tidak bisa menolak. Ya, kita hanya mengingatkan gitu. Kemudian setelah dieksekusi, ternyata masuk perkara baru yang pihaknya juga sama dengan yang sebelumnya gitu. Yang sudah damai, tetapi ada memang bukan perkara yang nebis in idem, bukan. Walaupun apa mau dibilang ya, kalau di hukum acara kan kalau pihaknya sama, perkaranya sama, itu kan harus di NO. Iya, betul. Apalagi ini sudah damai lagi kan. Ternyata itu tadi dari pihak kakek, dari pihak bapak itu. Jadi yang di atasnya sekarang yang digugat oleh perkara yang sedang berjalan ini, perkara 83 itu, sedangkan yang damai itu di bawahnya. Oh, berarti ada Gitu ya. orang yang keberatan, keluarga atau ahli waris lain yang keberatan yang tidak dimasukkan mungkin gitu ya. Kira-kira seperti itu. Baik. Ya. Oke. Terus salah satunya mungkin pengalaman Pak Haji yang seperti barusan ya, lumayan kan cukup rumit ya kalau dilihat, misalkan sudah ada perdamaian malah ada orang yang keberatan sehingga mengajukan lagi. Tadi diceritakan dari tahun 2000 sebelum Pak Haji masuk ke sini pernah diajukan sehingga sekarang pun masih berproses gitu ya. Tentu ini bukan satu perkara saja mungkin yang menarik bagi Pak Haji, banyak perkara yang lain yang telah ditangani Pengadilan Agama Solong. Sebenarnya kalau menurut analisis Pak Haji yang selama ini menangani perkara waris di Solong ini, kenapa sih di Lombok Timur sebagai yurisdiksi Pengadilan Agama Solong kok banyak sekali kasus waris? Apa memang bagaimana gitu Pak Haji? Apa ini ada pengaruh dari kebiasaan kah atau apa gitu? Ada analisisnya selama ini Pak Haji? Ya, kalau bertanya seperti itu kita harus membutuhkan data sebenarnya ya. Data survei atau riset tentang itu, kenapa kok bisa begitu. Tapi walaupun tidak secara resmi riset atau surveinya, saya pernah kira-kira ya, dari pengalaman selama 5 tahun di sini, saya kebetulan kan asli orang Lombok, jadi dari kata Lombok itu sendiri sebenarnya artinya itu bukan cabe Lombok itu ya. Kalau orang di luar Lombok atau bahkan orang Lombok itu nggak tahu itu. Biasanya mengartikan cabe gitu. Iya, biasanya kan kalau orang nih beli Lombok kan beli cabe. Tapi sebenarnya Lombok itu bahasa Sasaknya itu artinya lurus. Jadi Lombok itu bacanya Lumbuk, bukan Lombok. Tulisannya Lombok. Tapi bacanya Lumbuk. Nah, Lumbuk itu artinya lurus. Berangkat dari situ, ini saya dengar dari Al-Mukarram Bapak Maulana Syekh dan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Pada waktu saya nyantri itu, beliau mengatakan Lombok itu asalnya katanya Lombok yang artinya lurus gitu ya, orangnya lurus, tidak neko-neko. Berangkat dari situ dahulu, saya dengar juga di tempat tinggal saya dan di sekitar tempat tinggal itu, orang tua atau siapapun yang bermuamalah atau memberikan sesuatu itu hanya dengan cara mengatakan, oh sudah saya kasih kamu, sawah yang di sebelah sana itu kamu sudah yang garap ya, seterusnya. Itu selesai di situ. Selesai gitu. Sudah masalah, tidak ada pencatatan, tidak ada yang keberatan, itu betul-betul. Jadi sudah diucapkan ya sudah selesai. Belakangan karena tidak ada pencatatan, kemudian sekarang ini berkembangnya sosiologi masyarakat yang Lombok ini sekarang sudah menjadi daerah wisata, sehingga
tanah yang dahulunya tidak dipermasalahkan, ya akhirnya dipermasalahkan. Itulah sebabnya kemudian di Pengadilan Agama Selong atau di pengadilan agama yang lain di Lombok ini bentuk gugatannya itu bertingkat-tingkat gitu. Jadi dari nenek moyangnya itu sudah digugat oleh cucu cicitnya. Itu sebabnya tadi itu agak sedikit berat nih di Pengadilan Agama Selong khususnya ini. Berarti pihaknya kalau gitu bukan lagi 1, 2 mungkin ya, saudara kandung dengan saudara kandung. Kalau bertingkat kan ada bisa sepupu, bahkan mungkin jumlahnya bisa puluhan gitu. Iya, saya pernah menangani perkara yang bertingkat itu sampai buyutnya itu sampai pihaknya itu lebih dari 200 itu. Luar biasa. Ketika kita meng-NO ya karena formalitas gugatannya tidak benar, itu biaya perkaranya sudah tinggi sekali itu. Sudah bengkak gitu. Sampai 20 juta, 22 juta itu. Karena biaya perkara itu kan keluar itu karena panggilan ya. Kalau perdata itu kan tidak ada biaya, tidak ada perkara. Betul, sebabnya. Jadi kalau orang melihat tuh kok besar sekali biayanya. Sebenarnya besarnya itu mereka yang buat. Maksudnya mereka yang buat itu kan karena pihaknya banyak sehingga sekali panggil itu saja sudah 1 juta lebih atau 2 juta itu. Berarti semakin banyak pihak semakin bengkak. Iya jelas biayanya gitu ya artinya. Karena asas dari berperkara itu kan harus dipanggil pihak yang bersangkutan di tempat tinggalnya yang resmi. Nah baik, tadi kalau Pak Haji bilang kalau walaupun perkaranya banyak, biayanya bengkak, tapi kadang dalam tahap pemeriksaan sering berujung NO atau tidak dapat diterima. Itu biasanya kalau lihat yang ditangani Pak Haji lah gitu ya, pengalamannya. Kenapa sih biasanya sampai tidak dapat diterima gitu Pak Haji, biar jadi masukan untuk para sahabat PS Selong TV yang mungkin akan berperkara tentang itu. Apa sih biar menghindari perkaranya tidak di NO gitu Pak Haji di awal? Perlu kita tahu dulu ya sebagai dasar pengetahuan awal, banyak orang yang tidak memahami apa itu tidak diterima dan apa yang ditolak kan. Kalau kita yang jadi hakim yang di Pengadilan Agama atau yang lawyer tahu persis, tapi masyarakat tuh kadang tidak tahu. Kalau yang tidak tahu begitu kan heran dia. Ini kok ada yang mengatakan ditolak, ada yang mengatakan tidak diterima. Nah tadi tentang yang tidak diterima atau di NO istilah hukum acaranya itu kan berkaitan langsung dengan formalitas gugatan. Sebabnya yang paling banyak di sini itu gugatan itu dibuat oleh para penggugat atau oleh kuasa hukum itu kalau gugatannya bertingkat ya, pihaknya bertingkat itu sering tidak bisa membedakan antara ahli waris pengganti atau pengganti ahli waris. Itu berbeda itu kan Pak Haji? Sebenarnya berbeda, sangat berbeda. Kalau istilah ahli waris pengganti itu kan berasal dari kompilasi hukum Islam pasal 185. Itu cucu yang tidak dapat warisan itu karena meninggal bapaknya gitu kan. Jadi cucu mendapatkan warisan karena bapaknya meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Pewaris betul. Itu ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti sesuai dengan pasal 185. Itu kan juga panjang lebar pembahasan di dalam kompilasi sehingga kompilasi dalam hal ini oleh Pengadilan Agama dijadikan sebagai hukum materialnya ya. Ahli waris pengganti sudah nggak ada pembicaraan lagi. Artinya juga sudah menjadi standar di Pengadilan Agama ahli waris pengganti. Sedangkan pengganti ahli waris ini yang tidak dipahami. Pengganti ahli waris ini kan sebenarnya dalam istilah ilmu faraid kalau kita di pondok itu namanya munasakhat. Munasakhat itu kan timbangannya mufa'alah, musyarakah bainal isnain. Artinya saling mendelet, saling menghapus ya. Nasakha, munasakhat ya. Artinya warisan itu kan sudah lama itu sebenarnya mestinya begitu pewaris meninggal kan otomatis itu ya. Setelah itu warisan itu dibagi oleh ahli waris. Betul. Nah, mestinya begitu. Tapi ini begitu meninggal tahun 60 misalnya, di situ ada ahli waris yang enggak dibagi. Nah, ini lapis pertamanya enggak pernah membagi. Meninggal lagi lapis pertama. Lapis kedua dari itu enggak dibagi juga. Sampai lapis yang berikutnya. Ini
ini yang dimaksudkan dengan pengganti ahli waris itu kan lapis-lapisan itu. Baik. Kalau istilah kita di hukum acara Atil buku 2 itu ahli waris bertingkat, gugatan yang bertingkat ya. Caranya itu membuat gugatan secara bertingkat. Nah itu yang tidak dipahami, sehingga ketika masuk yang seperti itu majelis hakim memeriksa ya tidak akan bisa kecuali di NU, karena ada cabang-cabang yang wajib ya masuk. Ketika tidak dimasukkan, nanti bagian perolehannya atau hak-hak yang harus diberikan kepada yang tidak masuk itu menjadi tidak bisa diterima. Baik. Nah, itu Berpengaruh nanti ke hasil akhir mungkin. hasil gitu ya. akhir. Gitu Ya, kalau tidak disusun gugatan itu secara bertingkat atau munasahat, itu berpengaruh kepada hasil akhir bagi orang-orang yang mendapatkan warisan. Bahkan ada yang sampai tidak dapat. Gara-gara keliru di awal gitu ya. Ya, gara-gara tidak dibuat gugatan itu dengan cara munasahat atau bertingkat itu. Berarti kan kalau tidak diterima artinya bisa diajukan kembali kan gitu. Ya, itu kalau tidak diterima ya hukum acaranya Bisa diajukan, ya. bisa dimajukan lagi setelah diperbaiki gugatannya. Baik. Kemudian selanjutnya Pak Haji nih. Ini kan perkara waris ini biasanya banyak orangnya, bahkan mungkin bisa puluhan, tadi bilang ratusan. Salah satu pemeriksaan waris kan biasanya majelis turun ke lapangan, Pak Haji ya, ke lapangan meriksa objek sengketa. Itu kira-kira waktu 5 tahun, kurun waktu 5 tahun, nggak ada nggak pengalaman Pak Haji ketika turun ke lapangan meriksa objek sengketa, entah itu ada nggak terlaksanakan atau misalkan ada keamanan, faktor keamanan yang tidak terjamin, ada nggak sih Pak Haji selama ini? Alhamdulillah untuk majelis saya tidak pernah ada masalah sedikit pun, saya bilang begitu ya, karena sebelum ke sana, artinya begitu sampai di situ kita pendekatan sosiologis. Hanya saya beritahukan ini bukan mau dibagi, tapi mau dilihat benar enggak ada objek sengketa atau sawah atau ladang atau rumah yang di dalam gugatan itu dengan kenyataannya, sehingga mereka paham. Tapi ada majelis yang lain tuh mungkin datang tiba-tiba kan bawa alat ukur. Masyarakat situ kan belum paham dia kalau namanya sudah diukur itu mau dibagi. Akhirnya bahkan itu disuruh pulang itu. Kalau enggak pulang berbahaya juga. Tapi pengalaman saya alhamdulillah enggak pernah. Aman saja. Selama 5 tahun ini ya. Selama 5 tahun enggak pernah ya. Alhamdulillah. Tentu bagi seorang pengadilan atau seorang hakim menangani perkara waris ini tidak di semua PA ada kan Pak Haji. Berarti kalau di Selong ya ada keistimewaan tersendiri gitu ya. Ada nggak dari sisi personil Pak Haji sendiri, dari sisi subjektivitas Pak Haji, beban ataupun apa istilahnya ya, tantangan ketika ini berkas waris nih? Kalau secara jujur saya mengatakan memang beban, tetapi saya kok jadi nikmat ya. Setelah kita pelajari, kayak kita membaca satu teka-teki yang sulit. Begitu ketemu benang merahnya, waduh, rasanya nikmat sekali ya. Memang begitu dilihat berkasnya sampai numpuk-numpuk begini, aduh, kelihatannya berat. Awal-awal itu memang berat sekali, tapi begitu menemukan pola, saya kira-kira tahun kedua itu sudah menemukan pola itu. Pola maksudnya pola dari hampir semua gugatan waris di Pengadilan Agama Selong atau mungkin sebagian besar di Lombok ini khususnya. Itu ada polanya sebenarnya. Itu yang mungkin jarang diperhatikan oleh rekan-rekan hakim. Pola yang pertama yang saya temukan itu kan awalnya dari sosiologis Lombok. Itu dulu pernah dikuasai oleh Bali. Dalam arti kalau bahasa kasarnya dijajah lah gitu. Jadi pemerintahannya dulu itu pemerintahan Bali, Karangasem. Nah, sedikit banyak adat istiadat atau budaya Bali itu melekat dalam kehidupan, tidak terlepas dalam masalah kewarisan. Nah, apa yang saya maksudkan di situ? Pola pertama yang kita temukan di dalam warisan di Lombok itu, khususnya di Selong ini, warisan itu hanya diberikan kepada anak laki-laki saja. Itu persis sama dengan yang di Bali. Sehingga kita lihat, ini semua yang menggugat itu pihak perempuan, karena mereka tidak dapat. Nah, sebenarnya itu pola lama, tetapi sampai sekarang ini masih ada imbasnya.
Tapi ada varian-variannya yang itu. Variannya diantaranya misalnya anak laki-laki yang menerima warisan itu nanti dia sendiri yang akan memberikan kepada saudara-saudaranya yang perempuan itu hasil dari sawah itu. Ya. Berarti anak perempuannya nggak dikasih. Nggak gitu dikasih, dia diberikan hasil dari sawah yang dikelola dan dimiliki oleh anak laki-laki itu sampai biasanya meninggalnya saudaranya perempuan itu. Dijamin gitu Pak? Iya, dijamin dari hasil itu. Itu budayanya itu. Kemudian ada juga dari varian itu, kalau saudara laki-lakinya itu punya apa ya, punya kepedulian kepada saudaranya itu dia diberikan juga. Tapi adat dasarnya itu untuk laki-laki gitu. Itu sebabnya. Tapi bukan warisan dari bapaknya, ini bukan warisan dasarnya dari diberikan. Bapaknya, tapi karena kebaikan saudaranya saja. Ya, jadi yang secara umum itu hasil dari sawah itu diberikan kepada saudara perempuannya sampai dia meninggal, atau ada juga saudara laki-lakinya ini memberikan kepada saudara perempuannya itu. Tapi itu bukan warisan, pemberian dari saudara laki-lakinya. Itu yang pertama tadi. Varian pertama itu. Yang kedua